belajar di mana saja, kapan saja. Halo teman-teman semua, balik lagi ke Ediscovery. Perkenalkan, nama saya Adesya Dewi Kumara sebagai edukator sejarah. Dan hari ini kita semua akan belajar mengenai disintegrasi bangsa. Sebelumnya, disintegrasi bangsa adalah perpecahan bangsa. Perlu kita semua ketahui bahwa ketika kita merdeka, bukan berarti kita lepas dari semua hambatan atau halangan. Tetapi ada beberapa halangan, yaitu dari luar dan juga dari dalam bangsa kita sendiri. Nah, dari dalam bangsa kita ternyata ada beberapa pemberontakan. Di antaranya nanti akan kita pelajari ada pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, kemudian ada APRA, Andi Aziz, dan lain sebagainya. Konflik mengenai disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya ada PKI Madiun, G30 SPKI, dan juga DITI. Yang kedua adalah konflik yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu adalah konflik PRRI Permesta dan juga persoalan negara federal serta BFO. Dan konflik yang ketiga adalah jenis konflik yang berkaitan dengan ketentaraan. Di antaranya ada konflik Andi Aziz, APRA, dan juga RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang akan kita pelajari pertama adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi, yaitu PKI Madiun, G30 SPKI, dan DITI. Yang pertama adalah konflik PKI Madiun. PKI Madiun tentunya terjadi di Madiun dan diawali dari perjanjian Renville. Kalian semua pasti pernah mendengar nama Amir Syarifuddin kan? Amir Syarifuddin adalah salah satu Perdana Menteri Indonesia yang pada tahun 1948 terpaksa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat dikarenakan adanya perjanjian Renville. Nah, Amir Syarifuddin yang merasa dendam terhadap penurunannya tadi kemudian membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat, yaitu kesatuan dari beberapa partai-partai berhaluan kiri atau berhaluan komunis di Indonesia. Di antaranya ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Sosialis Indonesia, ada juga Partai Buruh Indonesia. Selanjutnya, tidak hanya Amir Syarifuddin, ternyata Musso, seorang tokoh PKI yang lama menetap di Moskow, pulang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 dan dia langsung menyatakan diri bergabung dengan FDR pimpinannya Amir Syarifuddin. Setelah itu mereka berdua pun berencana untuk mencapai tujuannya masing-masing, di mana Amir Syarifuddin merencanakan penurunan terhadap Kabinet Hatta dan Musso merencanakan membentuk negara sosialis Indonesia yang berpusatnya di Madiun. Nah, Musso akhirnya memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia dengan pusatnya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ketika terjadi proklamasi tersebut, tentunya pemerintah RI berusaha menumpas pemberontakan yang terjadi di Madiun dengan cara mengirimkan pasukan tentara ke Madiun. Terjadilah pertempuran di Madiun yang akhirnya Amir Syarifuddin berhasil ditangkap. Kemudian Musso berhasil tertembak mati dan sisa dari pasukan PKI yang ada yang ditangkap dan ada juga yang kabur ke daerah Kediri. Nah, di antara pasukannya PKI yang kabur itu ada Dien Aidit dan juga ada Lukman yang nantinya akan berinisiatif dan memimpin pemberontakan pada peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan DITI, yaitu singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, pemberontakan DITI ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga ada di Aceh. Tetapi yang paling pertama, DITI ini terjadi di Jawa Barat. Diawali dari perjanjian Renville, di mana para TNI yang berada di dalam garis demarkasi Vanmuk harus memindahkan pasukannya ke wilayah RI. Termasuk TNI yang ada di Jawa Barat juga harus pindah ke daerah yang termasuk daerah RI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Tetapi beberapa TNI yang ada di Jawa Barat, tepatnya adalah Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, menolak untuk pindah. Dan ketika di Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan didukung oleh Tentara Islam Indonesia sebagai tentaranya.
Proklamasi itu dilaksanakan pada bulan Agustus 1948. Untuk menumpas pemberontakan DITI, pemerintah RI mengirimkan tentara divisi Siliwangi ke Jawa Barat dan divisi Siliwangi menggunakan taktik pagar betis untuk menyerang DITI. Operasi militernya sendiri dinamakan Operasi Baratayuda. Dengan menggunakan operasi militer pagar betis atau Operasi Baratayuda ini, akhirnya pemberontakan DITI di Jawa Barat berhasil dipadamkan dengan tertangkapnya dan tertembak matinya Kartosuwiryo di Tasikmalaya pada tahun 1962. Pemberontakan DITI selanjutnya adalah di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah juga terjadi pada tahun 1948 dengan dipimpin oleh Amir Fattah. Untuk latar belakangnya, Amir Fattah ternyata ditawari jabatan sebagai Panglima DITI di Jawa Tengah oleh Kartosuwiryo dan Amir Fattah pun menyetujuinya, sehingga Amir Fattah bergabung dengan DITI. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini akhirnya berhasil dipadamkan pada tahun 1951 ketika Amir Fattah tertangkap dikarenakan kurangnya dukungan dari penduduk sekitar. Pemberontakan DITI yang selanjutnya adalah di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Jadi Kahar Muzakar sendiri sebelumnya adalah seorang tentara yang bertugas di Jawa, tetapi dia dipulangkan ke tempat asalnya yaitu Sulawesi Selatan untuk mengatasi pemberontakan dari KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Setibanya Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dia bukannya menyelesaikan masalah KGSS tapi malah ikut bergabung dengan KGSS. Dan setelah dia bergabung dengan KGSS, dia pun menyatakan dirinya bergabung dengan gerakan DITI-nya Kartosuwiryo. Sehingga Kahar Muzakar pun kemudian menjadi salah satu pemberontak yang akhirnya tertembak mati pada sebuah pertempuran di tahun 1963. Pemberontakan DITI yang keempat adalah pemberontakan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar adalah salah satu panglima angkatan laut di Kalimantan Selatan yang merasa kurang puas karena kebijakan pemerintah akan membubarkan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Akhirnya dia pun bergabung dengan pemberontakannya Kartosuwiryo. Tetapi di tahun 1963 Ibnu Hajar tertangkap dalam sebuah pertempuran dan dia pun dihukum mati oleh pemerintah. Pemberontakan DITI yang terakhir adalah pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Nah, latar belakangnya sendiri agak berbeda karena dimulai dari ketidakpuasan rakyat Aceh ketika mereka dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 1953, Daud Bereh mengumumkan bahwa Aceh termasuk ke dalam salah satu bagian dari negara Islam Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pun kemudian mencoba mengakomodasi dengan memasukkan Aceh sebagai provinsi tersendiri di tahun 1959. Pada tahun 1962, Daud Bereh kembali dari pertempuran dan dia pun diampuni oleh pemerintah. Jadi tadi itu adalah konflik-konflik yang berkaitan dengan ideologi dan sekarang adalah konflik yang berkaitan dengan kepentingan atau ketentaraan di Indonesia. Konflik yang pertama adalah konflik APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA sendiri adalah sebuah milisi bersenjata yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling dengan pusatnya di Bandung pada tahun 1949. Selanjutnya, APRA ini memberontak pada tahun 1950 karena mereka menolak kehadiran APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ke Bandung. Westerling sendiri dibantu oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, Sultan Hamid II bergabung dengan pemberontakan APRA dikarenakan kekecewaannya tidak dijadikan Menteri Pertahanan di Indonesia, sehingga dia punya keinginan untuk membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan. Dia juga ingin membunuh TB Simatupang, yaitu seorang kolonel Angkatan Darat, sehingga Sultan Hamid II dan Westerling merencanakan penyerangan ke Jakarta. Tapi penyerangan ini gagal, akhirnya Westerling kabur ke Belanda dan Sultan Hamid II pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Presiden RI. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz adalah sebuah pemberontakan yang terjadi di Makassar dan masih di tahun yang sama, 1950. Latar belakangnya pun sama, yaitu karena Andi Aziz, seorang kolonel angkatan perangnya Belanda yaitu Kenil, menolak datangnya angkatan perang RIS atau APRIS ke daerah Makassar, sehingga dia melakukan pemberontakan dengan menculik beberapa panglima APRIS di Makassar. Pemerintah mencoba mengakomodasi keinginan Andi Aziz dengan memberikan Andi Aziz toleransi untuk melapor ke Jakarta dalam tenggang waktu 4x24 jam atau 4 hari. Tetapi selama 4 hari tersebut Andi Aziz tidak melakukan apa-apa dan dia malah terlambat untuk melapor ke Jakarta,
Sehingga setibanya Andi Aziz di Jakarta, dia langsung ditangkap oleh pemerintah dan langsung diadili. Pemberontakan yang selanjutnya adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan adalah sebuah negara baru yang diproklamirkan oleh Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur pada tanggal 1 April 1950. Tujuannya sendiri adalah untuk memisahkan Maluku dari Republik Indonesia dan membuat pemerintahan sendiri di Maluku. Selanjutnya, pemerintah mencoba berunding dengan Sumokil dengan mengirimkan Dr. J. Leimena ke Maluku. Tetapi perundingan gagal, sehingga pemerintah pun harus melalui jalan militer untuk menumpas pemberontakan. Dikirimlah Alex Kawilarang ke Maluku, yang akhirnya pada tahun 1963, Alex Kawilarang beserta pasukannya berhasil menangkap Sumokil di Pulau Seram. Sumokil pun kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, sekarang kita akan mempelajari pemberontakan atau konflik yang berkaitan dengan kenegaraan atau pemerintahan. Yang pertama adalah konflik PRRI Permesta. PRRI Permesta adalah sebuah gerakan yang terjadi di Sulawesi dan Sumatera dikarenakan adanya ketidakpuasan dari tubuh Angkatan Darat mengenai kesejahteraan Angkatan Darat yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Mereka menganggap bahwa kesejahteraan tentara di Jawa jauh lebih sejahtera dan jauh lebih makmur dibandingkan dengan tentara di Sulawesi dan di Sumatera. Akhirnya, mereka mendirikan beberapa dewan-dewan sendiri. Di antaranya ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan Dewan Garuda. Dewan-dewan yang tadi itu bertugas untuk merebut pemerintahan di daerahnya masing-masing. Seperti contohnya, Dewan Banteng harus merebut pemerintahan di Sumatera Barat. Kemudian Dewan Gajah harus merebut pemerintahan di Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein menyatukan dewan-dewan yang tadi dalam sebuah pemberontakan yaitu PRRI, dan dirinya mengultimatum pemerintah pusat serta mengatakan bahwa telah dibentuknya pemberontakan atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, disingkat PRRI. Selanjutnya, berita mengenai adanya PRRI menyebar ke daerah Sulawesi yang lainnya, sehingga di Sulawesi muncul juga gerakan Permesta yang merupakan gerakan dukungan terhadap PRRI. Operasi militer pun langsung dijalankan, dan di tahun yang sama yaitu tahun 1958 pemberontakan pun berhasil dipadamkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai disintegrasi bangsa. Sampai jumpa lagi di video Eduscovery berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe media sosial EduLab Indonesia yang lainnya. Dadah!